Bayangkan ada sekaleng makanan di lemari es Anda selama beberapa bulan dan sekarang saatnya tiba ketika Anda lebih lapar dari biasanya. Anda mengambil toples dan melihat tutupnya agak kembung. Anda membukanya dan mengendus isinya. Semuanya tampaknya baik-baik saja. Pikir Anda dalam hati dan tanpa ragu memakan apa yang ada di dalamnya. Setelah beberapa jam, seluruh tubuh Anda akan lumpuh. Anda tidak bisa bergerak atau bernafas. Dalam 5 menit, jika tidak ada dokter, kemungkinan besar Anda akan mati. Ini hanyalah salah satu dari banyak cara untuk menuju ke alam baka. Dalam video ini, Anda akan belajar tentang racun paling mematikan yang ada di alam. Anda tahu The Mad Hatter? Karakter Alice in Wonderland ini terus mengatakan hal-hal yang pedas dan berperilaku aneh. Tapi si gila Hatter bukanlah ciptaan Lewis Carroll. Anda sebenarnya bisa bertemu dengan karakter seperti itu di abad ke-19. Faktanya adalah bahwa dalam pembuatan kain kempa yang berfungsi sebagai bahan topi pada masa itu, merkuri digunakan. Asapnya menyebabkan keracunan parah yang membuat Hatter menjadi gila. Gemetar, gangguan koordinasi, halusinasi, dan distorsi memori adalah gejala utama keracunan merkuri. Di Inggris bahkan ada pepatah, gila seperti seorang Hatter. Larangan penggunaan merkuri dalam produksi diperkenalkan hanya pada tahun 1898. Hingga saat ini, merkuri dianggap sebagai obat untuk semua penyakit. Ia mengobati hampir semua, mulai dari depresi hingga sifilis. Contohnya, Lincoln menggunakan antidepresan merkuri. Padahal, ini tidak membantu Presiden Amerika, tapi hanya menimbulkan gempuran amukan yang tak terkendali. Dan gelas penyembuh dari perak cair yang digunakan orang Yunani kuno untuk mengobati sembelit hanya mengoyak usus manusia. Bagaimanapun, merkuri lebih berat dari emas dan tidak dimaksudkan untuk diminum sehari-hari. Tapi ini jauh dari racun paling mematikan di bumi. Penggemar film James Bond mungkin pernah mendengar tentang sianida yang digunakan oleh sang agen rahasia dengan sadis jika dia ditangkap. Asam hidrosianat dan sianida yang merupakan garamnya ditemukan dalam biji ceri, aprikot, dan persik. Untuk kena racun, cukup bagi seorang anak dengan tidak sengaja menelan 5 atau 6 biji dari buah beri ini. Dan jika Anda makan 150 potong sekaligus, orang dewasa dijamin akan meninggalkan dunia ini selamanya. Asam hidrosianat juga terdapat dalam biji apel. Jika Anda makan apel utuh, jangan khawatir. Untuk mati, Anda membutuhkan 2 kg biji. Kecil kemungkinan Anda bisa menelan begitu banyak dalam satu kali makan. Potasium sianida populer di film mata-mata karena suatu alasan. Tidak ada rasa atau bau. Dosis mematikannya kecil, hanya 12/100 gram. Setelah mengkonsumsi sianida, seseorang hampir seketika kehilangan kesadaran dan sistem pernapasannya berhenti berfungsi. Darah berhenti mendapatkan cukup oksigen dan orang tersebut meninggal. Di Tsar Rusia, mereka mencoba meracuni Grigori Rasputin dengan sianida dengan memasukkannya ke dalam kue manis. Tapi racun itu tidak bekerja. Bagaimanapun, glukosa adalah penangkal kalium sianida. Jadi, jika Anda tidak ingin diracuni dengan sianida, taruh bola batu di pipi Anda. Bagaimanapun, gula tidak akan menyelamatkan Anda dari keracunan toksin botulinum. Ini adalah racun paling mematikan yang ada di alam. Hanya membutuhkan 3/10 mikrogram untuk mati. 4 kilogram bisa membunuh semua orang di planet ini. Apakah menurut Anda ini dikembangkan oleh para ilmuwan di laboratorium militer? Tidak juga. Botulinum basil hidup dan berkembang biak dalam sosis buatan sendiri dan makanan kaleng kembung. Oleh karena itu, namanya botulus yang berarti sosis dalam bahasa Latin. Anehnya, salah satu racun paling berbahaya di planet ini digunakan untuk menghaluskan kerutan. Yang disebut botox adalah toksin botulinum, hanya dalam konsentrasi yang sangat rendah. Dari 1989 hingga 2003,
28 orang meninggal karena suntikan botox. Untungnya, para ilmuwan menghasilkan lebih sedikit toksin botulinum per tahun dibandingkan tablet aspirin. Jadi, risiko kepunahan manusia minimal. Tetapi, ada tempat-tempat di bumi di mana Anda bisa menandatangani fakta kematian dengan tangan Anda sendiri. Kita berbicara tentang restoran Jepang yang menyajikan ikan buntal yang lezat. Satu ikan seperti ini dapat dengan mudah membunuh 30 atau 40 orang. Racunnya, tetrodotoxin, menyebabkan salah satu kematian paling tidak menyenangkan yang bisa dibayangkan. Bagaimanapun, sampai akhir, Anda tetap sadar, mengalami kram parah di seluruh tubuh Anda, dan menderita kelumpuhan otot pernafasan. Untuk memasak fugu, koki Jepang belajar selama bertahun-tahun, lalu lulus ujian. Namun, beberapa kasus keracunan dari makanan berbahaya ini tercatat setiap tahun. Tidak ada penangkal tetrodotoxin. Jadi berhati-hatilah saat memesan hidangan lezat. Makhluk kecil tapi mematikan lainnya hidup di hutan Amazon. Temui katak racun emas atau katak panah emas. Kulitnya mengeluarkan racun batrachotoxin yang sangat kuat. Anda tidak boleh mencium katak seperti itu jika Anda tidak ingin jantung Anda langsung lumpuh. Penduduk asli Amazon menangkap makhluk kecil ini dan menggosokkan mata panah ke kulit mereka untuk berburu hewan lain. Sebuah bidikan dari anak panah tipis dengan batrachotoxin membunuh korban hanya dalam hitungan detik. Namun, Anda tidak perlu pergi ke Amerika Selatan untuk terkena racun dari cat timbal biasa yang dapat ditemukan pada mainan, furniture, dan souvenir. Ini sering digunakan untuk mengecat dinding dan langit-langit. Pada tahun 50-an hingga 70-an, hampir semua cat diproduksi dengan aditif timbal. Sepertinya masalah ini sudah berlalu. Faktanya, pada tahun 2017, lebih dari 1 juta kasus keracunan fatal dari logam ini tercatat. Saat ini, 73 negara telah meninggalkan cat yang mengandung timbal. Tapi, masalahnya tetap global. Ini terutama berlaku di negara-negara dunia ketiga. Misalnya di Rusia, 2/3 dari semua cat masih diproduksi dengan tambahan logam beracun. Yang terburuk adalah timah itu rasanya manis. Itu sebabnya anak-anak suka menjilat mainan yang dilapisi cat ini. Seringkali, keracunan timbal menyebabkan koma dan kejang. Tetapi, timbal sekalipun bukanlah racun pemusnah massal. Selama Perang Dunia I, Jerman menggunakan senjata kimia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mereka mencoba mengembangkannya selama lebih dari 100 tahun. Di bawah nama kode LOST, sekelompok ilmuwan Jerman mengembangkan gas yang menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah pada tubuh manusia. Nama gas ini adalah gas mustard. Ini tidak selalu membunuh korbannya. Setelah pemboman Ypres pada tanggal 12 Juli 1917, hanya 87 dari 2.500 orang Inggris dan Prancis yang meninggal. Namun, sisa tentara lainnya menderita bisul di kulit mereka, kerusakan pada saluran pernafasan mereka, dan beberapa menjadi buta permanen. Ketika dokter membuka mayat tentara yang diracuni, mereka menemukan sel darah putih yang hampir sama sekali tidak ada di sumsum tulang. Kemudian, para ilmuwan menyarankan bahwa gas mustard dapat mengobati beberapa jenis kanker karena menghentikan pembelahan sel tertentu. Setelah mempelajari hal ini, ahli kimia mensintesis apa yang disebut gas mustard nitrogen yang digunakan dalam kemoterapi. Sebuah paradoks. Tetapi obat chlormethin dibuat berdasarkan senjata pemusnah massal yang hingga hari ini menyelamatkan nyawa. Bagaimanapun, perkembangan agen perang kimia tidak berhenti sampai sekarang. Untuk mengetahui detailnya, kita harus melihat arsip rahasia KGB Rusia. Di Uni Soviet, pengembangan racun yang dijamin akan membunuh target dan tidak meninggalkan jejak sedang berjalan lancar. Seluruh kelompok zat telah dibuat dengan nama kode Novichok untuk bisa mati karena keracunan ini. Anda tidak perlu banyak atau mencernanya. Cukup mengoleskannya ke kulit Anda
dan Anda pasti akan mati. 1,5 jam setelah kontak dengan zat tersebut, Anda tiba-tiba kehilangan kesadaran. Anda tidak dapat pulih. Kemudian Anda mengalami koma, takikardia, dan kejang otot yang parah. Pupil mata hampir berhenti merespons cahaya. Setelah beberapa saat, detak jantung Anda turun menjadi 40 detak per menit. Ada pembengkakan pada otak dan paru-paru. Sistem saraf dan kardiovaskular berhenti bekerja. Kematian segera datang. Sampai saat ini, kita mengetahui setidaknya 3 kasus keracunan. Namun, tidak ada satupun yang terbukti karena Novichok hampir tidak mungkin dilacak. Jika Anda tidak ingin diracuni oleh Novichok, jangan hubungi KGB Rusia. Tapi jangan lupakan bahaya lain di dunia sekitar Anda. Jangan mencium katak Amazon. Hati-hati di restoran Jepang. Hindari kontak dengan cat timbal. Waspadai makanan kaleng yang kembung. Dan jika Anda depresi, jangan minum sedikit pun merkuri untuk menjaga kesehatan. Jaga kesehatan Anda. Dan terima kasih sudah menonton.